ada perbaikan terus-menerus dan berkesinambungan. Ini sama konsepnya seperti perusahaan manufaktur. Ada fokus pada pelanggan, ini of course karena untuk beberapa perusahaan baik itu manufaktur maupun jasa yang menerapkan total quality management harus fokus utamanya pada pelanggan, bukan lagi pada keuntungan. Yang kedelapan, kepuasan karyawan. Organisasi tidak hanya berfokus kepada pelanggan dan kualitas layanannya, namun juga memperhatikan kepuasan karyawan. Ada yang bisa menjelaskan maksud kepuasan karyawan dengan keberhasilan penerapan total quality service? Izin Bu menjawab. Boleh? Di Wid. perusahaan saya kan termasuk perusahaan jasa ya Bu, jasa pemasangan otomatis mesin pagar. Nah, di situ tuh selain kita menjual produk, itu kita juga menjual jasa. Dari jasa pasang sampai jasa servis. Nah, kalau misalkan di tempat saya itu kalau kepuasan di poin kepuasan karyawan ini semakin banyak pemasangan dalam satu tim itu ada ketuanya, itu selalu dikasih tips tuh. Nah, itu biasanya dari atasan kita tuh dikasih bonus. Kalau misalkan dalam satu hari itu teknisi bisa pasang 2 sampai 3 mesin. Kayak gitu. Terima kasih. Oke, jadi kepuasan karyawan yang dilakukan di perusahaan Mbak Widianti itu dalam bentuk pemberian kompensasi. Ya, jadi kepuasan karyawan itu perusahaan itu boleh fokus terhadap pelanggan, tetapi untuk beberapa perusahaan jasa karena karyawan dan sumber daya manusia itu adalah faktor pendukung utama dalam pemberian layanan, maka selain berfokus pada kepuasan pelanggan, perusahaan juga harus berfokus kepada kepuasan karyawan. Karena apabila karyawan puas terhadap sistem manajemen perusahaan, maka dalam pemberian pelayanan kepada pelanggan, mereka juga bisa optimal memberikan kinerjanya. Sehingga feedbacknya ke perusahaan juga positif. Next, ada intervensi serikat kerja. Jadi keberhasilan organisasi yang melaksanakan TQM adalah dengan adanya serikat karyawan. Karena melalui serikat kerja atau serikat karyawan, perusahaan bisa mengetahui keluhan-keluhan yang selama ini ada dalam perusahaan itu apa. Tuntutan-tuntutan karyawan itu sebenarnya meliputi apa saja. Karena dengan tahu tuntutan dan keluhan karyawan, apabila perusahaan bisa mengupayakan untuk memberikan hal tersebut, maka karyawan dalam melakukan kinerjanya atau memberikan pelayanan terhadap pelanggan juga bisa optimal. Jadi misalnya ada keluhan soal gaji yang disampaikan kepada serikat pekerja. Ternyata keluhan gaji tersebut didengar oleh perusahaan. Perusahaan mengupayakan dan menyanggupi untuk memberikan kenaikan gaji sehingga karyawan termotivasi untuk untuk bekerja atau untuk menghasilkan kinerja yang terbaik dalam perusahaan, sehingga dalam menjalankan kinerjanya dia berusaha juga memberikan upaya yang maksimal kepada pelanggan. Jadi kalau kepuasan karyawan tadi itu memang diberikan oleh perusahaan dalam rangka untuk memotivasi karyawan. Kalau intervensi serikat kerja ini hal-hal yang bisa diupayakan oleh perusahaan yang selama ini mungkin tidak terlihat oleh perusahaan, tetapi dikeluhkan melalui serikat kerja itu. Yang ke-10, tanggung jawab sosial. Jadi dimensi keberhasilan total quality service bagi perusahaan pelayanan. Yang ke-10 ada tanggung jawab sosial. Organisasi harus tumbuh dan berkembang dengan selalu mengembangkan persepsi yang positif. Karena untuk
beberapa perusahaan industri jasa. Yang terpenting itu adalah membangun persepsi yang positif bukan hanya dari sisi pelanggan, tetapi juga dari sisi masyarakat. Maka dari itu, untuk keberhasilan perusahaan, perusahaan harus bisa memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Salah satu, Izin Bu, ya, caranya Bu. Salah satu caranya Bu. salah satu tanggung jawab sosial yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah ikut serta dalam upaya biasanya pemberian baksos, donasi, yang dilakukan untuk masyarakat-masyarakat sekitar ataupun masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Seperti saat ini kan lagi gencar-gencarnya pemberian bantuan untuk saudara-saudara kita yang di Palestina kan. Perusahaan-perusahaan banyak yang mengambil peran tanggung jawab sosialnya dengan ikut serta dalam upaya pemberian donasi untuk membangun persepsi yang positif. Karena dengan persepsi positif yang ada dalam masyarakat, sedikit banyak juga akan menguntungkan perusahaan dengan mendatangkan pelanggan yang baru. Bisa diterima, Pak Agus? Bisa Bu. Tanggung jawab sosial. Oke. Yang ke-11, keberhasilan membangun total quality service atau kualitas pelayanan juga bisa diukur dari dimensi service scapes. Tahu service scapes? Jarak Bu. Servis jarak Bu. Berjarak. Kalau itu namanya service page. Ini service scapes. Service gaps yaitu beberapa faktor yang tidak nampak yang juga berpengaruh kuat baik bagi karyawan maupun pelanggan, baik secara fisiologis, emosional, sosial, dan kognitif yang semuanya itu membuat organisasi jasa menjadi lebih intangible. Berarti apa service gaps? Beberapa faktor yang tidak nampak. Kalau kalian ke bank misalnya. Desain gitu ya Bu ya, Pak? Apa? Desain layoutnya gitu ya. Desain AC Bu, pemberian AC Bu. AC. Jadi beberapa bentuk fisik yang menunjang layanan atau jasa di tempat tersebut. Jadi baik itu desain interior eksteriornya atau tambahan-tambahan lain seperti tempat parkir yang luas, adanya musola. Tunjangan kendaraan itu termasuk service tips nggak Bu? Apa? Tunjangan kendaraan itu termasuk service tips nggak? Tunjangan kendaraan seperti apa itu contohnya? Contohnya gini, supervisor itu ditempatkan di suatu daerah gitu Bu ya, tapi dia difasilitasi sama mobil gitu. Mm-mm. Itu sudah termasuk service ini ya, escapes ya Bu. Atau Kan, kalau itu berarti maksudnya tadi apa? Masuknya apa tadi? Dimensi apa? Tunjangan Bu. Masuknya tunjangan kepuasan yang karyawan. Ya. tunjangan karyawan Bu. Ya, walaupun Kayak bentuknya fisik pemberian ya Bu ya. punishment. Tapi kan itu untuk menunjang karyawan, untuk menunjang. Ya, untuk karyawan. Berarti masuknya di mana? Yang nomor Kepuasan. 9 tadi Bu. Kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan. Ya, kalau service gaps ini adalah faktor-faktor lain yang menunjang kepuasan pelanggan selain layanan. Jadi bentuk-bentuk fisiknya seperti Pemberian misalnya jasa pijat Kayak gratis. pemberian tempat kerja yang bagus, nyaman gitu ya Bu ya. ya. Kalau pemberian tempat kerja yang bagus dan nyaman masuknya tetap di kepuasan karyawan. Bu, Ini pemberian dari jasa pijat pelanggannya. gratis Bu. Dari Apa? sikap-sikap Pemberian jasa pijat gratis bagi yang sudah potong rambut itu kan termasuk Bu. Pijat kepala. Suka dapat pijat gratis ya. Tambah ngawur Mas Agus. Suka dapat pijat gratis ya.
Loh, Ya iya, Bu. biasa Bu, tambah malam tambah gitu Bu. Oh, mungkin ini kalau nggak dapat gitu pasti dibandingkan. Pasti nanti ada Kalau benchmarkingnya. di sini Saya ada, kemarin Bu. potong di sana tuh ada pijetnya loh. Gitu. Oh, sini nggak ada Iya, ya. Bu. Ada, Bu. Apa? Ada, Bu, di sini, Bu. Di situ Saya berarti juga bisa. hampir semuanya ada pijetnya. Saya juga mijet ya, Bu. Masa aku sih loh. Oh ya, Astaga. saya tanyakan tadi juga gitu, Bu. Masalahnya kan saya juga bergelut di dalam dunia perpijetan, Bu. Nah, itu mengukur kepuasan pelanggan itu gimana, Bu? Untuk nggak nunggu gitu, Bu. Untuk nggak nunggu. Untuk mengukur kepuasan pelanggan. Mm-mm. Dari Kalau kita apa? itu melihatnya dari mana? Kalau dari untuk pelanggan, terus untuk karyawan kan, misal kita juga merekrut karyawan juga mengukur kepuasan karyawan juga dari mana, Bu? Kalau mengukur kepuasan karyawan kan bisa dari hasil evaluasi kinerjanya. Berarti bukan dari jumlah, Bu ya. Yang tadi kan kalau dari jumlah, misal dikasih punishment, kasih apa? Bonus itu loh, punishment. Reward, ya Bu, reward. Reward, Kalau bukan itu malah hukuman. Loh, kalau dikasih reward juga bisa dari kepuasan karyawan. Katanya tadi mengukur kepuasan karyawan. Kalau mengukur kepuasan karyawan ya dari hasil evaluasi kinerja. Karena semakin baik kinerja karyawan tersebut, berarti karyawan semakin puas dengan manajemen yang diberikan oleh perusahaan. nggak pakai angket berarti, Bu ya. Boleh mau pakai angket kan kemarin untuk mengukur evaluasi kinerja karyawan ada banyak metodenya. Ada pakai checklist, ada pakai rating. Ini kenapa jadi mengarah ke evaluasi kinerja sih? Masa aku sih gara-gara nih, Bu. Itu karyawannya tukang potong berapa orang pakai angket. Orang karyawan cuma sebiji pakai angket. Namanya berusaha belajar profesional, Bu. Kita kan kuliah di manajemen, Bu. Lah terus piye nggak terapkan, Bu? Nah, masanya saya salah, walaupun satu bidang, tapi kan mengukur kepuasan pelanggan sama kepuasan karyawan. Kalau Ya ditanya ya benar. baik-baik aja gitu. Iya, tapi kan kemarin dari beberapa metode selain ada angket kan daripada ngeprint ya, kan mending ada observasi juga bisa. Ya, tapi Oh, terserah, atur aja. Selain tidak mengganggu ternak warga itu boleh. Oke, yang ke-12, yang terakhir dimensi dari keberhasilan total quality service itu dengan ditumbuh kembangnya budaya layanan. Jadi budaya layanan terkhusus untuk industri jasa harus dibudayakan bagi seluruh personil dalam organisasi sehingga tercipta iklim suasana kerja yang baik dan akan berdampak pada kualitas produk jasa yang dihasilkan. Jadi budaya layanan itu bukan hanya dibentuk bagi karyawan-karyawan front office aja, tetapi bagi karyawan-karyawan yang di back office, budaya layanan untuk keberhasilan implementasi total quality service juga perlu dibentuk. Adanya budaya layanan. Bu Sampai izin, sini, Bu. Bu izin mau dijelaskan yang karyawan brown service tadi apa, Bu, sama yang satunya, Bu? karyawan yang apa? Yang jenengan sampaikan tadi loh, Bu, brown service atau apa tadi? Yang Kok bahasa bukan Inggris tadi loh, Bu. Brown service. Brownie coklat. front Snack. office maupun back Oh, iya. office. Ya, maksudnya apa itu, Bu? Front office itu biasanya kalau misalnya di bank, front office itu kan bagian teller, bagian customer service yang di depan-depan, yang di depan kantor. Satpam, tang parkir. Bagian yang menyambut pelanggan atau customer loh, Mas. Pelayanan-pelayanannya di depan gitu loh. Pendedor. Yang langsung berhadapan Open dengan the door ini loh. customer. Ya, jadi yang Nah, langsung loh. menghadapi customer itu namanya karyawan front office. Lah yang di back office itu apa? Ya karyawan yang tidak menghadapi customer secara langsung. Dandalan nggak apa-apa Mas Agus. Mm-mm. Jadi kalau misalnya tadi apa jasa jasa Yang brown service ya, Bu. Brown service ya.
Emang kadang suka melenceng kan kalau bahasa Inggris bagus mah. Ya belajar Bu, belajar Ya, profesional sih lah Bu. iya. Ini makanya saya kan juga sabar mengajari ini. Makasih loh Bu, unyu-unyu ya, makasih Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Ngawur Mas Agus sih. Iso unyu-unyu loh Mas Dal. Aduh, aduh. Ini resiko Dosen ya. sabar. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Bu mau nanya nomor 9 tuh Bu, yang intervensi serikat kerja itu. Itu kan Yang tadi intervensi serikat. kerja yang nomor 9. Oke. Keberhasilan organisasi yang melaksanakan TQM adalah dengan adanya serikat karyawan atau serikat kerja. Biasanya itu karyawan-karyawan itu mengeluhkan tuntutannya terhadap perusahaan itu kan melalui serikat kerja. Serikat kerja itu maksudnya yang ada Kumpulan karyawan-karyawan kayak serikat buruh itu loh, Pak. enggak Demo maksudnya toh Bu. di internal bukan Bu, di internal perusahaan itu enggak? Internal perusahaan boleh, eksternal perusahaan juga boleh. Tapi biasanya kan serikat buruh juga berhubungan sama eksternal perusahaan kan di beberapa perusahaan itu. Ya. Tapi kalau untuk yang internal perusahaan kadang-kadang ada perusahaan yang menolak ini Bu. Apa? Ada perusahaan yang menolak juga mengenai serikat kerja yang di dalam perusahaan itu. Ya, karena selama ini kan image-nya Ya. kalau ada serikat kerja itu tuntutannya kan disampaikannya melalui demo kan. Betul, iya. Nah, untuk menghindari hal itu, makanya saat ini perusahaan yang melakukan total quality management atau menerapkan manajemen mutu terpadu berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan serikat pekerja. Sehingga tuntutan itu bisa disampaikan atau bisa didengar oleh perusahaan tanpa mereka harus demo dan segala macamnya. Karena secara tidak langsung demo yang dilakukan oleh karyawan itu akan membentuk perspektif negatif juga kan bagi pelanggan atau bagi perusahaan.